Halo teman-teman, kembali lagi di JTech ID bersama saya Angga Wiguna Saputra, dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel JTech ID atau kalian yang baru menemukan channel JTech ID dan belum subscribe. Jangan ragu, langsung saja tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis dan mendukung channel JTech ID, tentunya untuk menyemangati saya juga agar memberikan konten yang menarik untuk kalian. Dan gak perlu lama-lama, di video ini adalah video PC atau video rakitan PC pribadi yang mana seringkali ditanyakan oleh teman-teman juga sebetulnya dari tahun kemarin ya. Banyak juga yang nanyain, dan dari bulan-bulan kemarin, dari pekan kemarin ya, baru-baru ini juga banyak yang nanyain, Bang, rakitan PC pribadi kayak gimana? Nah, di video ini saya akan menjelaskan rakitan PC pribadi, dan tentunya di sini ada sedikit support juga dari satu brand. Kalau kalian di sini bisa lihat ada dari Aerocool ya, terima kasih juga untuk Aerocool dan dari distributornya DTG Indonesia ya. Terima kasih banyak DTG Indonesia dan Aerocool telah mensupport untuk rakitan PC pribadi yang akhirnya bisa jadi seperti ini. Dan untuk komponennya apa saja, mari kita bahas dulu untuk komponen rakitan PC yang digunakan di JTech ID kali ini. Oke, langsung pertama-tama kita masuk ke prosesor yang digunakan. Untuk prosesor yang digunakan di sini saya menggunakan prosesor dari Intel generasi ke-10 yaitu Core i5 10400F. Dan seperti yang kalian ketahui, prosesor ini sudah memiliki 6 core dan juga 12 thread yang harusnya ini sudah cukup handal digunakan untuk kegiatan misalkan productivity seperti mengedit video atau mengedit foto, dan ini juga saya gunakan untuk mengedit video di YouTube ya. Lalu untuk streaming juga ini udah cukup kuat, dan untuk gaming nggak usah ditanya lagi. Jadi menurut saya ini adalah prosesor yang middle, levelnya middle, nggak terlalu low, nggak terlalu high juga. Ya ini juga cukup untuk penggunaan sehari-hari saya, karena saya juga bukan yang gamers banget, bukan yang profesional editor juga, dan ini untuk penggunaan casual saya udah sangat-sangat lebih dari cukup. Dan untuk motherboardnya di sini saya gunakan motherboard dari ASRock B460M Pro 4, yang mana saya kenapa pilih ini karena motherboard ini harganya cukup bersahabat dan tentunya sudah memiliki fitur yang cukup lengkap, seperti misalkan ada RGB header ya, untuk ARGB, addressable RGB udah ada. Jadi ini itu udah cukup aman untuk digunakan di PC kekinian gitu, udah ada fitur-fitur yang lain, dan ini saya cukup puas menggunakan motherboard ini. Fiturnya banyak, fiturnya lengkap, dan ini ukurannya M-ATX atau Micro ATX. Lalu untuk RAM-nya di sini saya gunakan RAM dari Gale Evo X, yang mana di sini konfigurasinya 2x8GB dengan frekuensi 3200 MHz, dan ini udah RGB tentunya. Walau ini juga ada tulisan Ryzen-nya, bukan berarti tidak bisa atau tidak support untuk Intel. Di sini saya gunakan di Intel ya, bisa ya, nggak ada masalah. Lalu untuk CPU coolernya di sini saya gunakan CPU cooler yang mana di sini support juga dari DTG Indonesia, yaitu dari produk Aerocool Indonesia. Terima kasih. Di sini Mirage 5 atau Mirage 5, yang mana CPU ini sudah support ARGB ya. Jadi saya bisa colokan langsung ke RGB header saya, dan seperti yang kalian lihat warnanya juga bisa saya atur. Tidak hanya RGB, tapi ya saya atur warnanya seperti ini, satu warna aja. Yang mana di sini di kelebihan di Mirage 5 ini menurut saya pribadi ini memiliki RGB yang ada seperti ring, seperti ke bagian dalam ring semua. Dan ini tuh menurut saya cukup unik ya. Memang Aerocool ini produknya menurut saya pribadi selalu memberikan atau menawarkan produk-produk yang unik yang jarang ada di pasaran. Dan di sini kalau kalian lihat bentuknya itu seperti IO water cooling, tapi memang ukurannya besar, dan ini tuh sampingnya semuanya adalah heatsink dari CPU cooler ini, yang mana di sini juga untuk heatsinknya atau untuk CPU cooler ini memiliki HCTT, yaitu Heat Core Touch Technology, yang memiliki 5 heat pipe yang tentunya untuk menyalurkan panas dari prosesor kalian ke heatsink, dan lalu di sini dihempaskan oleh ini yang berbentuk turbojet, yang mana nggak kelihatan di CPU cooler ini. Pertama-tama sih saya cari ini fan-nya di mana, ternyata ada di bagian dalam, dan bentuknya ya kecil, menyerupai atau seperti turbojet gitu. Ya ini cukup unik, hampir jarang ditemui di CPU cooler lain, hampir gak ada. Dan ini jadi nilai plus sendiri untuk si Mirage 5 ini. Jadi untuk kalian juga yang pengen pasang seperti ini, yang pengen CPU cooler unik, kalian bisa ambil Mirage 5. Dan untuk penyimpanannya di sini saya menggunakan 3 penyimpanan, yang mana salah satunya yaitu adalah SSD dari Adata yang berkapasitas 240 GB. Ini bukan M.2, ini masih SSD 2,5 inch SATA biasa. Kenapa saya menggunakan ini? Karena memang ini
SSD yang saya gunakan dari masa sebelum saya upgrade ke PC seperti ini. Jadi kalau dulu saya menggunakan SSD belum ada slot M.2-nya, jadi ya sampai sekarang masih saya pakai aja karena memang masih cukup lah untuk saya, untuk kecepatannya masih belum terlalu butuh yang sangat cepat. Tapi kalau ada yang mau sponsorin sih nggak apa-apa ya. Tapi sementara saya cukup ini dulu. Lalu untuk yang kedua, di sini saya menggunakan harddisk yang berkapasitas 4 TB dari Seagate Exos. Ini sebetulnya harddisk untuk server, dimana di sini saya pernah dapatkan dari rekan saya. Waktu itu adalah stok kantor, jadi stok kantornya dia dan nggak kepake, dan akhirnya saya beli waktu itu setengah harga, kondisinya baru dan bergaransi resmi saat itu. Jadi saya pakai aja gitu kan, lumayan 4 TB untuk memenuhi kebutuhan saya. Dan itu bukan refurbish atau bukan bekas, ini tuh asli original. Dan yang ketiga, di sini saya gunakan harddisk dari Seagate Skyhawk yang berkapasitas 3 TB. Dan tentunya ini bisa sangat cukup juga untuk saya gunakan untuk menyimpan file-file seperti game. Jadi total penggunaan harddisk saya di sini totalnya 3 TB plus 4 TB, jadi totalnya 7 TB. Dan ini memang terkesan besar, tapi untuk kebutuhan saya sendiri memang sering sekali atau banyak sekali menyimpan file-file, jadi ya saya cukup butuh yang besar gitu. Dan lalu untuk graphic cardnya atau VGA cardnya, di sini saya gunakan VGA card yang mungkin saat video ini publish VGA-nya masih sangat langka atau masih sangat mahal juga harganya, yaitu GTX 1650 Super dari Palit yang versi OC, dimana waktu saat saya membeli graphic card ini harganya masih berkisar 2,7an, tapi mungkin sekarang sepertinya langka, dan jika pun ada harganya di atas 4 jutaan. Ya ini saya cukup beruntung juga, dulu masih dapat harga yang masih 2 jutaan. Dan untuk penggunaan graphic card ini, untuk saya pribadi ini sudah sangat cukup karena saya bukan gamers yang beneran gamers pro player gitu. Jadi saya juga cukup bermain casual, yang penting udah bisa bermain game-game kekinian, udah nyaman. Kalau misalkan nggak bisa setting ultra ya diturunin high, atau masih kurang seperti main Cyberpunk ya kita turunin aja presetnya supaya lebih nyaman ke mata. Nah, lalu untuk power supply-nya di sini juga dapat support juga, tadi kita sudah sampaikan di awal dari DTG Indonesia dan dari Aerocool. Di sini saya menggunakan KCAS Plus Gold 650 Watt dan sudah bersertifikasi 80 Plus Gold. Dimana di sini banyak kelebihan dari power supply ini. Yang pertama, untuk kalian yang suka RGB, di sini cooling fan dari power supply ini sudah support RGB dan juga sudah ada disable RGB, yang mana bisa disinkronkan juga ke motherboard kita. Tapi di sini untuk fitur itu saya sendiri tidak terlalu menggunakan atau tidak terlalu memakai karena agak percuma juga, karena posisinya di bawah di belakang gitu. Tapi mungkin untuk beberapa PC atau beberapa casing yang posisi power supply di atas, mungkin itu bisa jadi menarik mata. Tapi sih itu ya kembali lagi subjektif kepada kalian masing-masing. Lalu yang menarik dalam power supply ini yaitu menggunakan komponen-komponen yang cukup baik, seperti salah satu contohnya yaitu menggunakan Japanese capacitor, yang mana kalian ketahui sama-sama penggunaan Japanese capacitor ini biasanya digunakan di power supply yang kelasnya tinggi atau yang memang harganya cukup mahal, karena memang Japanese capacitor ini kualitasnya sangat baik. Nah, jadi menurut saya power supply ini cukup menjamin agar power supply-nya tidak ada yang meleduk ataupun tidak ada yang menjadi kembang api, dan tentunya penggunaan material atau komponen yang berkualitas itu akan tercerminkan juga biasanya dari harganya, jadi akan jadi lebih mahal. Dan untuk KCS ini memang kelasnya kelas high ya, bukan kelas lagi low to middle, memang karena pemilihan komponennya atau penggunaan komponennya yang berkualitas. Dan selanjutnya yang Aerocool berikan di sini adalah sebuah casing, yaitu casing Aerocool Bionic, yang mana untuk semua dari casing Aerocool itu selalu ada logo Aerocool yang menambah kesan estetik di bagian bawah, nggak terlalu besar dan juga menambah kesan berbeda dari casing-casing yang lain. Ini ada tulisan Aerocool yang berwarna silver dan ini jadi gagah aja. Lalu untuk casingnya sendiri di sini ukurannya adalah ATX, tapi ATX-nya itu menurut saya lebih ringkas, lebih compact, agak lebih kecil sedikit, sehingga ketika saya menggunakan motherboard MATX atau micro ATX nggak kelihatan ngegantung banget. Biasanya kan kalau kita pakai komponen micro ATX
casingnya ATX kelihatan ngegantung banget. Dan kalau saya lihat di sini jadi kesannya tuh kayak lebih padat aja. Dan desain dari casing ini sebetulnya nggak terlalu yang heboh, nggak terlalu yang futuristik. Menurut saya cukup kalem, dan dengan di bagian depan ada LED-nya yang bisa diatur, bisa RGB atau mode-mode lainnya jika kalian pengen. Di sini saya hanya atur satu mode saja. Dan untuk supporting fan ya, di sini bisa support hingga 8 fan, yang mana di sini saya hanya menggunakan 7 fan dengan konfigurasi 2 di depan, 2 di bagian bawah sebagai estetik juga, 2 di bagian atas sebagai exhaust, dan 1 di bagian belakang. Dimana untuk fan-nya sendiri saya ambil dari Digital Alien KZ Triple, yang mana di sini sudah RGB dan bisa diatur dan bisa sync ke motherboard menggunakan controller. Dan di sini saya controllernya beli terpisah lagi dari Coolmon. Jadi Coolmon ini adalah controller yang juga bisa sync ke motherboard. Saya cari yang bisa sync ke motherboard. Jadi untuk beli fan-nya sendiri, saya beli fan Digital Alien terpisah dan juga controllernya terpisah. Nah, untuk komponennya sudah disebutkan satu persatu, dan di sini kalau kalian lihat RGB ya, RGB-nya ini udah sync. Jadi saya atur untuk RGB-nya. Jadi saya nggak nyalakan RGB semua, padahal memang bisa RGB yang berwarna-warni. Tapi di sini saya pengen tema biru dan kuning aja. Jadi nggak mau terlalu rame. Jadi kalau bosen juga ya saya ganti dengan warna yang lain. Jadi tapi kalau kalian seneng yang warna-warni ya kalian juga bisa setting warna-warni sesuka hati kalian ya. Oke. Dan seperti biasa rasanya nggak abdol kalau nggak ada benchmark dari PC ini. Walau kalian juga sudah tahu untuk performa dari PC dengan Core i5 dan GTX 1650 Super seperti apa ada di video rakitan sebelumnya. Tapi mari kita lihat dulu benchmarknya.
Oke, untuk benchmarknya sebetulnya kalian sudah sangat familiar dengan benchmark dari rakitan PC seperti ini. Tapi tadi kita nggak ada salahnya untuk melihat benchmark dari rakitan PC GTEK ID. Dan tentunya PC ini ya tadi saya bilang juga saya gunakan casual, bukan yang pro player atau nggak yang terlalu ekstrim gaming. Jadi ini sebetulnya sudah sangat cukup karena saya juga bermain di 1080p ya, bukan 4K monitor saya. Jadi ini udah cukup buat saya. Dan untuk konsumsi dayanya berapa sih ketika ini full load untuk menjalankan sebuah game atau ketika bermain game? Mari kita lihat tuh konsumsi dayanya. Dan selanjutnya pasti kalian penasaran berapa sih kira-kira harga dari PC rakitan GTEK ID atau harga komponen dari PC GTEK ID kali ini. Dan untuk rakitan PC ini mungkin saya akan memasukkan harga saat saya mendapatkan komponen ini, seperti misalkan prosesor, VGA, karena saya mendapatkan di tahun 2020 ya saya akan masukkan harga di tahun 2020. Dan pastinya ini akan sedikit berbeda jika kalian samakan dengan harga saat kalian menonton video ini atau saat video ini publish. Oke, kita lihat dulu rincian harga dari rakitan PC GTEK ID kali ini. Oke, untuk harganya terkesan memang overpriced, sangat mahal ya memang karena dari harddisk sendiri ya memang mahal ya. Saya juga gunakan 7 TB dan tadi masih gunakan saya yang baru harddisk server, tapi memang dapat setengah harga waktu itu ya, dapat harga yang lebih murah lah. Dan juga untuk komponen-komponen lain saya dapatkan juga di tahun 2020. Jadi kalau misalkan kalian sekarang searching harga PGA-nya ya mungkin akan berbeda dengan harga saya mendapatkan PGA waktu saat itu. Nah, jadi untuk PC rakitan ini itu saya gunakan untuk editing udah sangat puas, untuk edit video YouTube udah sangat puas, untuk gaming udah sangat puas. Jadi menurut saya untuk kalian yang casual aja, yang nggak terlalu bekerja profesional, ya yang middle aja, PC rakitan seperti ini tuh udah sangat cukup menurut saya. Tapi misalkan kalian pengen pakai juga Core i5 seperti ini tapi pengen gaming nyaman, kalian juga bisa gunakan VGA yang lebih tinggi. Apalagi di sini saya sudah menggunakan power supply 650 watt, yang mana ini juga sekalian siap-siap jikalau harga Bitcoin udah turun, VGA pada turun, ya siapa tahu ada rezeki bisa upgrade misalkan ke RTX 3070 atau paling nggak 3060 ya. Ya nanti lihat nanti kalau misalkan ada budget ya kita upgrade ya. Oke, dan untuk komponen yang dipakai dari Aerocool tadi atau dari DTG Indonesia tadi, tenang aja akan saya kasihkan ke kalian. Jadi walau Aerocool atau DTG Indonesia memberikan untuk saya, tapi saya juga ingin memberi ke kalian. Jadi nanti salah satu atau salah dua dari komponen yang saya pakai akan saya giveaway-kan ke kalian. Jadi kalian terus pantengin channel ini, terus tonton channel GTEK ID dan jangan lupa subscribe. Jadi akan ada waktunya saya akan memberikan atau menggiveaway-kan komponen dari Aerocool ini. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih DTG Indonesia, terima kasih Aerocool untuk produknya. Nanti kita akan giveaway-kan ke kalian agar kalian juga bisa merasakan produk yang ciamik dari Aerocool ini. Jadi jangan saya aja yang nyobain produk yang bagus ini, kalian juga harus coba. Oke, mungkin itu saja video dari GTEK ID kali ini. Jika ada komentar atau ada masukan atau ada saran, kalian bisa tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa tekan like-nya dan juga tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung terus channel GTEK ID. Dan juga jangan lupa bagikan video ini ke rekan-rekan kalian atau share sebanyak-banyaknya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Bersama saya Angga Wiguna Saputra. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam GTEK ID. Bye-bye.